selamat malam. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, ini saya Tika Gilang di GWK Ngobrol Brand Expert Adventure Indonesia yang ke-47. Dan hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa banget, guru besar brand Indonesia, yaitu Bapak Subiakto. Ini kita tunggu Pak Bi ya. Sebelumnya mungkin sembari nunggu Pak Bi, halo Pas Pipin, Mbak Yesi, Mas Boy, Mas Januar, Mas Reski, Yos, apa kabar? Ini aku lagi nunggu Pak Bi nih. Nanti kalau misalnya Pak Bi udah join, nanti kita langsung aja ya. Mudah-mudahan nanti obrolannya bisa bermanfaat. Mungkin aku coba invite langsung deh Pak Bi-nya. Oke. Jadi hari ini yang mau kita bahas sebenarnya adalah bagaimana sih dari sisi praktisi membangun hubungan antara konsumen dengan brand. Karena kan biasanya aku sebagai seorang pelajar itu cuma taunya dari buku, dari jurnal. Nah, ini dia. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran, Pak? Jelas sekali, bagus. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di GWK Ngobrol Brand Expert Adventure Indonesia. Saya ini sebenarnya ya, teman-teman, grogi loh. Terima kasih sudah diundang, Tika. Di tengah kesibukan, Pak Bini mau berkesempatan berbagi cerita manisnya ya, Pak, kalau saya boleh bilang ya. Karena cerita tentang brand kadang-kadang juga ada yang pahitnya, teman-teman. Tapi mudah-mudahan hari ini kita bahas cerita manis dulu deh. Karena kita mau ngomongin tentang, kalau Pak Bi tidak keberatan, itu tentang hubungan antara konsumen dan brand, Pak Bi. Nah, mungkin teman-teman ada yang penggemarnya drama Korea, seperti saya. Kemarin tuh ada momen yang bikin saya happy banget, Pak Bi. Maklum orang Indonesia ini kalau lihat sesuatu yang berbau Indonesia di kancah luar negeri itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Melihat ada Kopiko di drama kesukaan saya, Pak Bi, langsung saya, wah, luar biasa, serendipity konsepnya. Bahwa saya mau ngobrol sama Pak Bi, tiba-tiba saya lihat di video itu ada Kopiko. Nah, Pak Bi ini teman-teman mungkin semua udah pada tahu ya, tapi salah satu brand yang Pak Bi pernah pegang itu Kopiko ya, Pak Bi ya? Iya. Nah, luar biasa. Nah, dari tadi aku nyerocos dulu nih, tapi belum nanya gimana kabar Pak Bi hari ini. Kabar baik, sudah vaksin sekali. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi udah tinggal sekali lagi kalau gitu. Ya, tanggal 18 nanti sekali lagi. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Giginya udah sehat, Pak? Udah baik. Waktu tanggal berapa ya? 1-2 itu, pas workshop 2 hari itu, nahan nyut. Aduh, luar biasa nih Pak Bi, ini dedikasinya membuat saya dikasih contoh bahwa nggak boleh menyerah bahkan dengan sakit gigi sekalipun ya Pak. Nah, Pak Bi, kalau aku boleh nanya juga nih Pak Bi, sebelum kita ngomongin consumer dan brand nih, kan sudah setahun ya kita bersama-sama melewati masa yang benar-benar kaki di atas, kepala di bawah, benar-benar unprecedented kalau bahasa Inggrisnya, tidak pernah terduga. Gimana kabar Pak Bi melewati setahun bersama pandemi ini dengan workshopnya, dengan mungkin brand yang dipegang? Boleh nggak kita tahu ceritanya Pak Bi? Ya, workshop offline maksudnya terakhir, yang kami buat itu di Semarang. Waktu itu yang hadir 100-an lebih lah. Luar biasa. Ya, karena di hotel ya, jadi kami ruangan besar gitu. Itu waktu terbang ke Semarang itu, sudah dengar kabar ada 2 pasien COVID di Rumah Sakit Sarjito ya, nggak salah ya. Wah. Jadi kita berangkat tuh udah pakai masker. Masih belum jelas prokesnya mesti ngapain, belum jelas. Tapi karena sudah komit ya akhirnya berangkat, pulangnya naik mobil. Karena sama Pak Kasim dan Budi. Akhirnya kita berlima sama sopir naik mobil ke Jakarta. Nah, setibanya di Jakarta itu, saya dilaporin Pak Kasim kalau
peminat untuk workshop bulan Maret itu sudah sekitar 100-an. Jadi kita mulai nyari hotel nih, karena di rumah UKM itu hanya cukup 48 orang maksimum. Nah, jadi kita cari hotel, dekat-dekat situ ada Ibis, ada macam-macam. Nah, untung belum kita panjerin tuh hotelnya. Tapi pendaftar udah yang daftar sudah 100 lebih, yang bayar baru sekitar 80-an lah. Nah, apa namanya, akhirnya kita batalin karena udah turun larangan dari gubernur. Kemudian juga demi keselamatan teman-teman ya, akhirnya saya batalin. Kecewa semua sih. Ya, uang udah di tangan dibalikin lagi semuanya. Aduh. Ya, itu bulan Maret. Lalu saya gercep bikin workshop online. Jadi workshop online itu kalau dibanding sama yang offline itu harganya mungkin 1/10 kali ya. 1/10 ya? Wah, Ya. luar biasa. Bedanya? Ya, karena saya pikir bisa dapat kan, lebih banyak ya, audiens. Tapi ternyata mindset teman-teman itu kalau namanya workshop itu kayak kelas itu ya. Kelas itu harus ada guru yang berdiri di depan papan tulis, kemudian muridnya harus sedekap gini ya. Jadi kayaknya belum bisa. Jadi Maret itu yang ikut baru sekitar 30-an. Oke. Ya. Jadi belum bisa menunjang expenses yang kita keluarkan setiap bulannya. Nah, kemudian bulan Mei saya bikin lagi. Saya coba terus karena saya memang penasaran nih. Apa namanya? Mosok sih kalah sama pandemi gitu pada. Betul. Dan saya berkali-kali mengingatkan diri saya sendiri bahwa bisnis itu masih ada, pembeli masih ada, istilahnya produknya juga masih ada, harganya masih diterima gitu. Cuma yang mati itu trafficnya. Traffic offline-nya mati. Jadi gimana caranya kita mindahin dari offline ke online. Nah, mindahinnya sih gampang. Langsung pakai aplikasi segala macam beres. Cuma habit dari konsumennya belum bisa terima. Nah, ini perlu dididik ya. Nah, yang saya lakukan waktu itu kan bulan Maret ya, bulan Maret April. Itu bulan Mei mulai puasa. Nah, jadi sebelum puasa, begitu mulai pandemi Maret, saya udah live IG kayak gini nih, setiap hari. Luar biasa, Pak Bi. Karena murid saya ada 2.000 ya, gak kekurangan murid saya. Luar biasa. Akhirnya itu untuk membiasakan saya, membiasakan teman-teman, membangun budaya baru ya. Dan waktu bulan puasa itu ngabuburit ya, antara jam 4 sampai jam 5 itu setiap hari. Nah, terakhir pas mau Lebaran, baru kita bikin resume ya, kita bikin kesimpulan ternyata teman-teman itu semuanya bisnisnya kolaps. Wow, gimana tuh Pak? Ya akhirnya ya mulai mereka butuh konsultasi sama saya, butuh get connected dengan saya, ibarat permain sirkus butuh safety net gitu ya. Akhirnya waktu saya tawarin mereka pada mau gitu. Jadi nah mulailah itu mulai lumayan gitu ya. Dan pesertanya tahun lalu itu sekitar 60-80 gitu. Luar Dan biasa ya. dan harganya pun udah mulai normal karena kalau workshop 2 hari kan 9 jam kali 2 ya. Jadi 18 jam. Kalau dipecah menjadi 4 hari aja, masing-masing berapa jam? Ya kan? Akhirnya bukan hanya dipecah harinya, dipecah materinya juga. Jadi perkenalan itu
workshop sendiri, kemudian belajar prakteknya workshop sendiri, kemudian konsultasinya workshop sendiri. Jadi akhirnya yang tadinya offline untuk 2 hari, saya pecah menjadi beberapa workshop. Oke. Dan teman-teman mulai bisa Adaptasi. mengadaptasi lah, ya. Oke. Gitu. Ceritanya benar-benar saya luar biasa, Pak Bi, bahwa seorang pakar dari branding pun juga di era pandemi ini proses adaptasinya juga salah satu Ya. cerita harukan Dan juga ya. workshop terakhir sudah tembus 150. Wow, 60 ke 60 70 lalu kemudian kembali ke 150 ya Pak Bi ya. 150 ya. Wah, itu luar biasa sih Pak Bi. Nah, Pak Bi, kalau boleh nih dari cerita Pak Bi tadi nih, kan kita berbicara tentang menjadi konsisten ya, berjuang di era yang serba tidak pasti ini. Nah, untuk ngomongin brand nih Pak Bi, sebelum konsisten tuh kan ada mungkin rasa yang harus dibangun. Ini saya belum pernah dengar ceritanya. Awal mula jatuh cinta sama brand tuh kayak apa sih Pak Bi ceritanya? Boleh nggak saya tahu nih? Karena Boleh. 51 tahun buat saya nih ya, itu bukan waktu yang sebentar Pak Bi. Iya. Iya. Ini sebenarnya saya deg-degan loh ini di wawancara sama kandidat PhD dari Inggris. Bapak, saya yang Ini pasti Bapak. referensi buku kamu pasti luar biasa ya. Saya buku ini buku kaki 5 semua. Oh, enggak lah. Nggak ada yang dari Harvard, nggak ada. Semua outside Harvard. Itu seninya ilmu branding, Pak. Ilmunya itu bukan ilmu yang ada di laboratorium atau perpustakaan saja, tapi ilmunya Gitu ya. ada di mana, gitu. Oke. Baik. Jadi begini. Waktu SMA itu kelas 2 saya pindah dari Solo ke Jakarta. Oke. Jadi ya ayah saya di Solo direktur bank ya. Jadi mobilnya ada 4 gitu. Tapi begitu pindah ke Jakarta, beliau ngambil pensiun, jadi akhirnya beliau kerja di perkebunan. Jadi jarang di rumah karena banyak di kebun. Jadi dari 4 mobil jadi 0 mobil. Kemudian kita juga tinggal di petak gitu ya, rumah petak. Practically saya nggak punya kamar. Tempat tidurnya di sofa gitu. Dan sofa itu bentuknya amben gitu ya, di luar rumah gitu. Bukan rumah sih, petak-petak gitu. Nah, itu saya kelas 2 SMA. Lalu waktu saya bilang saya pindah ke Jakarta, sama kepala sekolah saya di Solo itu dikasih surat. Untuk kepala sekolah SMA 9. Karena itu muridnya katanya. Jadi akhirnya saya bawa surat itu, kemudian diterima di SMA 9. Syaratnya satu, bawa meja sendiri. Alah, saya baru dengar ini Pak Bi. Jadi akhirnya saya cari-cari di kompleks, itu kan kompleksnya gede banget ya. Ada 5 hektar kali. Saya cari-cari, nemu itu. Meja udah dibuang gitu. Saya gotong, saya rapiin, saya pelitur lagi. Itu saya bawa naik bemo ke Bulungan itu. Nah, itulah ceritanya saya sekolah di situ. Terus cita-citanya pengen jadi insinyur listrik. Gitu. Karena saya SMA-nya pasti alam ya. Jadi lumayan juara kelas terus-terusan. Nah, selama saya di Jakarta memang ya ekonomi kekurangan lah. Jadi dari Cilandak ke Blok M itu jalan kaki lah, 6 kilo setiap hari. Luar biasa. Ya. Oke. Untuk nabung supaya bisa masuk ITB. Nah, di ITB
saya disuruhnya masuk seni rupa sama guru spiritual saya. Akhirnya saya masuk seni rupa, bukan masuk maksudnya mendaftar seni rupa, diterima, cuma biayanya untuk tinggal di Bandung nggak ada, biaya kos, biaya segala macam. Akhirnya ya udahlah, sekolah di Jakarta aja, sekolah seni rupa ecek-ecek gitulah. Nah, sementara saya SMA kelas 2 sampai kelas 3 itu saya jualan komik. Oh, Jadi jualan. jualan. Jadi kalau sore kan saya sekolahnya siang ya, masuk jam 1, pulang jam 5. Itu habis maghrib saya jalan kaki ke Mestik jualan komik di situ. Nah, beli komiknya di Beos. Di Beos itu stasiun kota. Cari yang misprint gitu, harganya cuma 50%. Jadi, nah saya buka apa namanya? Bukan karpet sih, buka plastik biru gitu. Di depan radio Om yang ada di Mestik itu, pasar Mestik. Jadi saya ngampar di situ, kaki 5. Kenalan sama preman-preman, anak radio dalam, segala macam. Jadi karir saya berangkat dari kaki 5. Jualan komik, terus saya pikir, mungkin kalau gue gambar sendiri, duitnya banyak kan kali ya. Gitu. Terus saya mulai gambar. Saya ingat itu buku pertama saya dibayar Rp2.500 zaman itu. Dapat jaket Levi's 2 biji, sama 1 botol tinta untuk gambar komik. Nah, udah gitu yang kedua udah naik, udah nggak 2.500 lagi, udah 10.000. Terus yang begitu serial saya bikin, itu udah 80.000. Wow. 80.000 itu waktu itu dapat Honda 90Z. Nah, masih ingat itu. Itu 80.000. Dan saya bisa bikin komik 3 sebulan. Oh, produktif banget ya Pak ya. Seminggu satu seri, satu buku. Masih ada nggak? Masih ada. Saya cetak ulang sih. Nanti akan saya jual juga ke teman-teman. Oh, kasihan itu. Orang-orang yang mau mengkoleksi itu harus bayar 600.000, 1 juta itu untuk komik yang udah robek-robek itu ya. Saya pikir cetak ulang aja deh. Nah, akhirnya ada seorang bule, orang Norwegia, dia nyari art director. Jadi art director itu kemudian dia tanya, "Do you make this one?" Bawa komik saya. Saya bilang yes. Dia bilang, "Would you like to work for me?" Saya bilang, kerja jadi apa gitu ya. Dia bilang, art director. What is art director? Namanya tukang komik kaki 5 ya. Jadi, zaman tahun 60-an, 68, mana ngerti art director saya. Akhirnya, pokoknya gini lah. Pokoknya kamu kerja ke saya, nanti kamu saya ajarin katanya gitu. Jadi akhirnya saya diterima di kantornya dia. Itu ada beberapa guru untuk karena ini packaging company ya, guru untuk desain, guru untuk desain packagingnya, guru untuk teknik color separation, teknik untuk bikin plat, teknik untuk mencetak. Jadi dapat guru dari 6 negara kalau salah. Akhirnya 6 tahun di situ saya mulai berkenalan dengan brand. Karena yang saya desain kan Rinso lah, Pepsodent lah, Indomilk lah, kemudian semua rokok lah, dari mulai Gold Bond, Jarum, Gudang Garam, semua. Packagingnya semua saya desain. Gitu. Nah, di situ saya berkenalan dengan brand. Waktu itu masih belum disebut brand. Waktu itu masih disebut merek. Merek, kemudian logo, kemudian slogan gitu ya, masih slogan, belum tagline. Karena itu kan tahun 69, 70-an ya. Jadi masih belum, brand itu belum
lahirnya tuh tahun 90-an saya baru kenal brand. Sampai tahun 76. Saya sempat dikirim sama Menteri Perindustrian waktu itu ke Jepang ke sekolah. Resminya 3 bulan sih. Tapi karena tempat saya dititipin ya, dan kuliahnya memang di Universitas Tokyo, tapi kalau siang itu kuliah kerja. Jadi, nah kebetulan saya dititipin di design center gitu, dan saya bikin produk desain, yaitu lunchbox. Jadi lunchbox kan kalau di Jepang itu kita dapat ini ya, dapat bento gitu di dalam tempat itu, terus ada tempatnya kecil-kecil. Manis-manis. Nasinya ya manis-manis itu. Nah di antara itu kan kosong, saya kasih styrofoam. Nah itu kemudian disuruh ngelarin desainnya, dijual ke Matsushita kalau nggak salah. Jadilah lunchbox yang sekarang Anda lihat itu. Itu tahun 74. Itu saya udah bikin teh botol saya buat tahun 72. Itu produk packaging pertama yang saya buat itu teh botol. Kalau paper packaging itu ya banyak lah ya. Yang tadi disebut ya? Wah, karena satu-satunya modern company ya, modern packaging company. Jadi semuanya ke dia. Nah, semua lewat tangan saya. Baik yang offset printing atau yang rotografi ataupun yang corrugated printing. Jadi semuanya. Satu departemen saya membawai mungkin sekitar 20-an orang lah. Desainer sama ini ya, teknisi gitu. Dan usia saya waktu itu masih 23 tahun. Wah, luar biasa. Saya iri, Pak. 23 tahun pengalamannya sudah megang banyak sekali brand ya. Nah, Pak dan begini, saya ditanya, gajinya berapa? Minta gaji berapa? Saya nggak tahu. Terus dia bilang, berapa buku kamu sebulan bikin? 3. Satu buku dihargain berapa? 80.000. Oke, kamu saya bayar segitu. Terus, masih boleh bikin komik kan? Boleh. Karena beda jurusan gitu. Jadi asal nggak ngobyek lo boleh. Akhirnya saya dikasih 240.000. Dan itu sama dengan $2.000. Wow. Per bulan? Per bulan. 20 tahun. Wah. Itu cerita jatuh cinta kepada brand ya Pak ya Pak? Iya, pertama kali. Kalau gini Pak Bi, aku tuh kan biasanya cuma tahu dari buku nih, namanya juga orang murid ya, siswa. Bisa taunya dari buku dan dari jurnal. Nah, kalau aku tuh penasaran, menimbulkan cinta kepada brand, itu gimana sih sebenarnya Pak Bi kalau dari sisi praktisi? Karena kan tadi cintanya Pak Bi terhadap brand, tapi waktu pabrik kerja nih, gimana sih caranya Kopiko tuh sampai akhirnya bisa ada di drakor, Indomie bisa, kalau kita inget hujan, inget Indomie, gitu kan. Atau tagline-nya McDonald yang mungkin kita udah nggak asing lagi. Itu prosesnya seperti apa, Pak Bi, kalau kita boleh tahu? Jadi memang selama karir saya bersinggungan dengan 3 disiplin ilmu sebetulnya. Marketing, branding, dan selling. Nah, di kantor saya banyak salesman juga, dan saya seringkali diajakin juga untuk jualan gitu ya, ketemu sama klien. Terus marketing, kita ada marketing department juga, jadi saya belajar marketing di situ. Kemudian nggak dari buku sih. Nah, untungnya saya pada waktu tahun 78 saya sudah keluar dari perusahaan itu, PT Buruh, saya masuk ke periklanan. Saya ketemu seorang guru pensiunan kolonel, tapi beliau lulusan Harvard. Oke. Nah, beliau itu ditugasi negara untuk ngajar para jenderal. Waktu itu kan dwi fungsi ABRI ya. Iya. Jadi jenderal-jenderal itu harus tahu bisnis.
Nah, saya termasuk yang dipilih untuk nemenin para jenderal ini. Zamannya Jenderal KSAU-nya masih Pak Sinbun ya, kemudian Kapolrinya Pak Gunarto, itu satu kelas sama saya. Itu kita debat di situ, diajarin wah macam-macam isu manajemen, pokoknya kelas-kelas bos lah. Cukup beruntung, saya waktu itu umurnya masih 26 tahun lah. Jadi ya lagi ininya belajar ya, akhirnya ya saya belajar marketing di situ, belajar marketing, kemudian selling dan segala macam teori-teori itu dari situ saya. Jadi bukan dari kuliah. Nah, kemudian praktek di tempat kerja saya kan. Nah, saya kerja di Peripanan. Nah, akhirnya saya bisa memetakan. Karena yang paling penting itu kita tahu peta dan peran. Yeah. Kalau kita nggak tahu petanya, kita nggak tahu arenanya. Sementara menurut guru saya itu marketing itu kayak perang. Coba istilahnya, campaign lah, launching lah, kemudian apa lagi ya? Lupa ada beberapa istilah perang lah ya. Sehingga kita harus tahu arena. Arena pertempuran kita tuh di mana. Jadi kalau kita ngelontorin produk, itu nggak berarti produk itu nyelonong sendirian dan kondisinya ceteris paribus, di mana keadaan tidak berubah. Ini keadaan selalu dinamis nih, berubah. Nah, itulah persaingan. Jadi pergerakan lawan itu yang disebut dengan persaingan. Nah, di sini kita harus tahu nih, kalau persaingannya begini, yang maju marketing apa branding gitu. Jadi nggak selalu semuanya di branding juga. Contohnya misalnya kalau kita jualan produk yang hanya dibeli sekali, kayak buku misalnya, buku, peti mati, kemudian kain kafan, itu kan sekali doang seumur hidup belinya. Anda nggak perlu pelanggan, ya udah pakai teknik selling atau marketing cukup. Gitu. Tapi kalau Anda menghendaki dibeli lagi oleh orang yang sama, nah itu baru kemudian teknik branding. Nah di situ orang bisa beli lagi itu karena satu percaya, kedua jatuh cinta. Ya. Gitu. Nah ini dia. Jadi bagaimana cara membuat mereka jatuh cinta itu yang penting ya. Yang penting kita tahu nih brand itu adanya di mana. Banyak yang bilang brand itu label, banyak yang bilang brand itu packaging, banyak yang bilang brand itu produk, ada yang bilang brand itu iklan gitu ya. Bukan, brand itu adalah persepsi di konsumen. Gitu. Nah, bagaimana membuat persepsi itu hanya mikirin kita. Itu kalau yang saya lakukan adalah tergantung first impression. Jadi pertama kali ketemu antara produk dengan konsumen itu, impresi apa yang didapat? Gitu. Impresi apa yang didapat? Kayak cowok ketemu cewek pertama kali. Maka first impression itu penting banget. Kalau enggak, datang lagi diusir. Betul. Dan kadang ngapain urusin lagi? Kadang cuma punya satu kesempatan itu ya Pak Bi ya kadang ya. Exactly. There is no second first impression. Saya suka tuh. There is no second first impression. Iya, hanya sekali saja dan itu manfaatkan baik-baik. Contohnya ketika Mbak Tika diapeli cowok pertama kali ya, waktu SMA lah gitu ya. Itu ditelepon, Tika malam minggu gua ke rumah ya, jam berapa? Jam 6:30. Oke. Baik, itu jam 1 udah mandi tuh Mbak Tika. Ngeluarin baju, dicoba-coba, persiapannya. Udah gitu keringetan, mandi lagi, bedakan, ganti lipstick berapa kali. Itu persiapan untuk menciptakan first impression. Pertanyaan saya, yang seringkali dilupakan teman-teman ketika launching produk, itu tidak dipersiapkan pertemuan pertama itu kesan apa yang mau didapat. Setuju. Itu. Jadi cuman ya udah produk saya kayak gini Pak, digelontorin aja, taruh di display, taruh di
lemari display itu ya. Jadi saya bilang emang kambing lu lepas di lapangan gemuk, ini kan produk harus disiapkan gitu. Gitu. Jadi iya, persiapan ke situ tuh jarang dilakukan. Kalau istilahnya Kang Dewa itu persiapan launching ya, persiapan launching. Yeah. Kalau sekarang ada cerita ada pre-launch, ada soft launching. Yeah. Ya itu yang kita lakukan. Oke, berarti benar-benar ya Pak Bi ya, kalau kita menganalogikannya itu seperti orang gitu ya. Lagi pula kalau misalnya anak zaman sekarang mungkin kenalnya Elon Musk itu kan menganalogikan anak-anak perusahaannya itu benar-benar kayak punya anak, dia bilang. Jadi benar-benar kalau punya brand itu nggak boleh setengah-setengah. Dan saya setuju banget itu confirm sama Pak Bi yang bilang even first impression itu pun harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau boleh saya gali sedikit lagi Pak Bi, apa sih yang harus dipersiapkan dari first impression itu? Kalau misalnya, kalau tadi analoginya saya gitu kan, bajunya, mungkin cara saya berbicara, mungkin apa yang saya bicarakan. Nah, kalau di konteks brand, itu apa nih Pak Bi? Kalau brand itu nggak bisa jalan sendiri ya, nggak bisa jalan sendiri. Karena banyak teman-teman yang keliru bahwa sebetulnya marketing langsung ke branding itu kayak kelas 1 masuk kelas 2 gitu. Atau SD lulus naik SMP gitu. Jadi yang pertama kerja memang marketing. Oke. Kerja memang marketing. Karena apa? Karena persyaratan dari brand itu adalah experience. Jadi create experience sehingga ketika gigitan pertama itu yang dikunyah masuk ke perut, rasanya naik ke otak. Nah itu harus dicatat, harus bisa dicatat. Kalau nggak bisa dicatat, dilupakan, selesai. Your first impression is gone. Oleh karena itu, kalau bikin makanan harus enak dan unik. Nah ini untuk mendapatkan kesan pertama tadi. Jadi merebut kesan pertama untuk menciptakan brand, menciptakan persepsi. Nah, yang seringkali teman-teman itu suka rancu adalah sasaran dari marketing itu adalah target market. Betul ya? Target market itu kalau namanya target itu artinya kan belum di tangan. Belum. Kalau Anda main panah gitu, lagi itu mau kan, ya targetnya kan di sana. Yang bulat-bulat itu kan 100 meter gitu kan. Oh, ada 7 tembak. Kenapa disebut target? Artinya dia selalu, marketing itu selalu menyasar orang baru. Kalau sudah jadi pembeli, itu udah nggak disasar lagi sama marketing. Seolah-olah take it for granted, dia akan beli lagi. Gitu. Nah, ini kesalahan marketing nih. Tapi ya memang begitu disiplinnya. Selling adalah mempercepat proses terjadinya transaksi. Itu aja. Jadi, marketing itu goal-nya, end game-nya adalah transaksi. Itu. Branding itu mengubah transaksi menjadi persepsi. Lewat experience. Gitu. Oke. Jadi ada batasnya nih, batasnya transaksi nih. Kalau udah transaksi, selesai, ini urusan branding. Sebelum ini, urusan marketing. Gitu. Oke. Cut off-nya sesimpel itu. Jadi, ini praktek yang saya alami selama ini ya. Loh Pak Bi, berarti kalau masih marketing itu, kalau belum ada yang beli, belum branding dong? Belum. Gitu. Belum terjadi proses branding. Karena apa? Belum ada experience. Kalau sebelum dibeli, boleh nggak kita memberikan experience kepada calon pembeli? Boleh.
yaitu dengan bikin tester. Ah. Ya, tester. Jadi kasih dia incip-incip, nih bentuk mininya. Nanti kalau kamu suka, dicatat di otak, begitu inget, beli. Nah, itu sudah proses branding sudah terjadi sebelum purchase. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak selalu selamanya proses branding itu terjadi ketika kita membeli ya Pak ya. Pak ya. Oh, Iya. Jadi kita bisa melakukan itu. Satu. Yang kedua, kalau Anda tidak punya rencana untuk bikin tester, Anda harus mampu menciptakan virtual experience. Virtual experience itu bisa dilihat, tapi dia belum merasakan. Misalnya, sering kan ada iklan yang ada aktor pura-pura sakit, hidungnya merah, kedinginan, pakai selimut gitu ya. Udah gitu dia makan obat gitu ya. Habis makan obat, wah dia sehat, gembira gitu. Itu virtual experience. Experience-an gitu. Jadi experience experience pura-pura gitu. Yang dibuat ya. Yang dibuat. Nah, kalau virtual experience itu terasa real, orang akan beli. Gitu. Jadi branding before purchase itu adalah sifatnya virtual. Silakan Anda bikin virtual experience itu. Atau mini experience berupa tester. Silakan, monggo. Dua-duanya sah-sah aja. Tapi itu bukan branding, karena proses branding yang sebenarnya itu terjadi ketika experience dilakukan. Oh, luar biasa. Oke, Pak Abi. Jadi ada dua itu ya, untuk bisa menjembatani sampai dengan akhirnya branding kena di kepalanya konsumen dan nempel. Nah, betul. Kemudian saya jadi penasaran nih, Pak Abi. Itu kan adalah bagaimana kita bisa membangun cinta itu sebelum akhirnya kita jatuh cinta. Betul. Nah, perkara masalah cinta nih, Pak Abi, dengan brand nih, kadang-kadang namanya orang jatuh cinta itu kan turun naik nih, Pak Abi. Ada kadang bosennya, kadang mulai ngelihat yang lain. Nah, kalau dari persepsi Pak Abi nih, menjaga hubungan konsumen dan brand, sebagai Pak Abi itu praktisi, ada nggak cerita yang berkesan nih dalam proses penjagaan hubungan ini di di pengalaman Pak Abi membantu brand-brand besar ini, Pak? Ya, memang ada cycle-nya ya. Jadi kapan dia lagi suka, ya, lagi suka, kapan dia mulai cemberut-cemberut gitu ya. Konsumen mulai cemberut-cemberut, itu harus di-maintain ya. Salah satu cara maintenance yaitu dengan menggunakan loyalty program. Anda sudah beli produk saya, Anda sekarang bukan lagi promotion, bukan sales promotion lagi, tapi sudah berubah menjadi loyalty program. Pembelian produk lain dapat diskon sekian. Diskon sih, tapi bukan untuk selling, pentingnya untuk tetap stay in our brand, di merek kita. Jangan sampai pindah merek gitu. Jadi kalau bisa TV-nya mereknya Polytron, kulkasnya Polytron, kemudian handphonenya Polytron gitu. Jadi produknya boleh ganti-ganti, tapi within the brand gitu. Nah itu biasanya sih membership program gitu ya. Membership program. Nah ini biasanya dilakukan pada waktu general launching. Jadi grand launching itu orang datang, waktu pulang dikasih kartu. Nanti Anda datang lagi, Anda dapat diskon sekian persen. Kemudian dia datang lagi, masih dengan kartu. Terus kemudian waktu dia pulang, kasih lagi kartu lagi, supaya dia balik lagi. Sampai dia betul-betul balik karena rindu sama rasa itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini benar-benar sebenarnya mengkonfirmasi apa yang saya pelajari di buku, di Pak Abi. Di Pak Abi ternyata lebih kreasinya lebih banyak lagi, dan saya ini kan adalah pelajar, Pak. Jadi kalau dapat kayak gini-gini tuh saya senang gitu. Nah, tapi kalau ngomongin brand-brand yang sebesar kayak Kopiko, Indomie gitu ya,
bahwa saya tuh penasaran bagaimana kita menciptakan asosiasi tertentu sampai dengan itu terkait dengan brand kita. Kayak misalnya Indomie gitu ya. Dengan apa? Kalau lapar atau kalau misalnya lihat hujan ya ingatnya Indomie. Terus dengan tagline gitu. Itu kan ada elemen-elemen tuh Pak Bi yang bisa membuat asosiasi itu akhirnya terkait banget sama brand kita, dan itu luar biasa kalau menurut saya kalau brand sudah sampai posisi itu. Boleh nggak saya tahu Pak Bi, dari semua elemen ini ya, ada image-nya kan dari Pak Bi bilang, ada packaging-nya, ada tagline-nya, ada jargonnya. Yang mana sih yang menurut Pak Bi paling efektif membuat brand kita lekat di hati dan pikiran konsumen? Oke. Nah, kita samakan persepsi dulu ya, Mbak Tika. Boleh. Ya. Jadi marketing itu it's about transaction. Ya. Ya. Kalau branding it's about transformation. Betul. Ya. Jadi kalau Anda mampu membuat seseorang transform menjadi orang yang lebih baik memakai produk Anda, itu kata kuncinya. Di situ. Catat teman-teman. Itu nggak ada di buku manapun. Nggak ada. Itu pengalaman. Ya. Oke. Jadi kata kuncinya di situ ya Pak Bi ya, mentransformasi dari. Ya. Nah. Dari. Membuat brand melekat ya, membuat persepsi yang melekat itu ada 3 langkah. Langkah pertama, siapa Anda? Oke. Produk Anda ini apa? Itu harus jelas. Konsumen harus dibuat percaya. Saya ini siapa? Gitu ya. Oh, Pak B itu praktisi brand. Udah percaya kan. Kemudian langkah kedua, kalau beli produk Anda, konsumen dapat apa? Oh, kalau pakai jasa saya, Anda dapat pengalaman 50 tahun. Jam terbang 100.000 jam. Dia didapat, klien saya akan dapat itu. Itu masih urusan marketing itu. Masih marketing communication. Masih mempromosikan diri sendiri. Jadi it's my personal promotion. Siapa saya, Anda dapat apa? Nah, yang branding yang mana? Yang branding itu yang Anda jadi siapa? Jadi kalau pansos sama Pak B, dekat sama Pak B, Anda itu dipandang orang jadi siapa? I see. Nah, ini yang melekat, nggak bisa lepas. Jadi saya selalu memberikan analogi yang simpel dari jam Rolex. Kalau Anda beli Rolex, Anda dapat jam tangan. Nah, jadi kalau ditanya, Anda tuh siapa? Oh, Rolex itu jam tangan. Jadi kalau Anda beli Rolex, Anda dapat apa? Dapat jam tangan. Tapi kalau Anda butuh jam tangan, Anda jangan beli Rolex, terlalu mahal. Beli aja Casio yang harganya 30.000 gitu ya. Karena jam 10-nya sama, jam 11-nya sama. Nah, mengapa orang bersedia membeli jam tangan Rolex dengan harga yang mahal sekali? Karena ingin jadi siapa? Ya, dia tahu kalau dia pakai jam tangan Rolex akan dipandang orang, dipersepsi orang sebagai pengusaha sukses. Bahkan ketika uangnya nggak cukup beli yang asli, beli yang KW. Itu membohongi diri sendiri kalau menurut saya, Pak Bi. Enggak juga. Karena itu ngebohongin orang lain juga. Iya sih. Nah, Rolex tidak mengambil tindakan apa-apa terhadap yang KW-KW ini. Karena percuma juga. Percuma Pak Bi, kalau itu saya bujuk-bujuk beli Rolex. Orang nggak punya duit, dibujuk-bujuk, nggak akan beli. Gitu. Itu marketing sendirilah, biarin. Malah kita terima kasih loh sama yang niru ini. Karena justru mempopulerkan jam tangan Rolex tadi. Gitu. Nah, ini yang membuat orang itu
jatuh cinta sama Rolex itu ya itunya. Sehingga ketika dia bangkrut, maka jam Rolex adalah benda terakhir yang dijual. Wah, itu mengharukan sekali itu cerita seperti itu, Pak Bi. Iya. Jadi Anda gampang aja kalau misalnya Anda tanya sama teman gitu ya. Kalau kamu bangkrut, nggak punya duit, sama sekali nggak punya duit, siapa yang terakhir kamu jual? Oke. Apa yang terakhir kamu jual? Ada teman saya, nggak punya duit, mendingan jual istrinya dulu daripada Harley-nya. Waduh, itu jadi ada topik penelitian saya nih jadinya. Silakan diteliti. Nah itu Aduh. bahaya itu kalau udah di situ. Udah sampai ke kultus itu. Sudah sampai, ya, apa kalau kata Pak Bi itu selalu Pak Bi mengatakan brand evangelism ya, Pak ya? Ya, ya. Dan ada loh teman saya yang tempat tidurnya itu sebelan sama tempat dia nyimpen Harley. Luar biasa. Kalau dia nggak bisa tidur, dia nyalain Harley-nya, terus kemudian langsam deng-deng, deng-deng, deng-deng gitu ya. Itu dia tidur. Seolah-olah dia sama Harley itu dinyanyiin gitu. Dinabok-bokan. Saya bilang gendeng nih orang udah. Tapi that's true. Itu benar gitu. Wah, ini kalau saya boleh berbagi cerita Pak Bi ya, ini kan kita berbicara bagaimana tiba-tiba brand itu mentransformasi apa yang tadinya transaksional dan rasional menjadi sangat emosional dan menjadi sangat transformasional tadi. Saya ada cerita bahwa waktu itu saya pernah lihat orang mengantri dari jam 11 malam di Apple UK, di Covent Garden. Kita bayangin kayak di Monas gitu, kebuka, dan itu September, which is itu dingin, dan orang rela ngantri dari jam 11 malam sampai akhirnya jam 8 pagi itu buka untuk menjadi pemilik pertama Apple. Saya yang rasional selalu berkata, ngapain situ orang-orang gitu ya. Tapi disitulah ketika saya baca buku gitu ya, tentang hubungan konsumen dan brand, ya memang itulah kekuatan brand. Disitulah brand bermain gitu ya, mentransformasi hubungan-hubungan itu tadi gitu ya. Bahkan ada Harley versus wife tadi gitu ya, ceritanya luar biasa. Dan itu Apple fanboy itu bukan lagi loyal kepada iPhone atau kepada Apple ya, tapi buat dia itu esteem kalau dapat serial number-nya 001. Iya. Itu harganya bisa 10 kali lipat dari harga iPhone yang nomornya serinya biasa-biasa aja. Jadi itu udah menjadi esteem, udah menjadi, lu tahu dong siapa gue. Nih dia, 001. Gitu. Aduh, udah kayak kalau plat nomor tuh RI1 gitu. Iya, Pak Bi, sembari mungkin Pak Bi kalau mau minum dulu, ini ada yang nanya nih Pak Bi. Mohon maaf ya Pak Bi kalau virtual meeting ini nggak bisa nyiapin makanan. Nah, nggak apa-apa, ini saya udah nyiapin kopi sendiri. Tuh, luar biasa. Nah, kita coba ya tanya nih. Ini ada Mas Hendro Iwanto. Apakah ada perbedaan penerapan brand dari kacamata akademisi dan praktisi? Wah, ini pertanyaannya menarik nih Pak Bi. Siapa duluan mau jawab nih? Monggo, silakan dari akademisi dulu. Boleh. Perbedaan penerapan brand dari kacamata akademisi dan praktisi. Sebenarnya sih kalau penerapan tidak, karena secara keilmuan brand itu sendiri kan didasari dari filosofi. Jadi memang kalau mengerti akademik itu lebih bijaksana kalau kita mengerti filosofinya, menurut saya Pak Bi. Karena kita harus tahu dasarnya keilmuan itu ujungnya dari mana. Jadi nanti ilmu yang kita pelajari ya lengkap. Nah, ilmu branding itu sendiri adalah ilmu yang filosofinya adalah pragmatik. Jadi applicable. Jadi ilmu yang memang benar-benar dipelajari untuk kemudian akhirnya kita beri rekomendasi kepada teman-teman yang ada di lapangan. Tapi ironisnya sebenarnya kebanyakan orang-orang di lapangan seperti Pak Bi sudah melakukan duluan. Gitu. Tapi kemudian kalau terjadi perbedaan sih menurut saya tidak ada Mas Hendro. Karena apa yang kita lakukan sebagai akademisi itu ada satu adalah observasi. Jadi kita mengobservasi tidak hanya brandnya tapi juga
kelakuan konsumennya. Yang itu kemudian ada konsumen behavior, ada consumer culture, dan yang kedua habis itu kita mendokumentasi. Jadi teman-teman di lapangan seperti Pak Bi ini kita bantu mendokumentasi. Sebenarnya akademik itu salah satu fungsinya adalah begitu. Karena kemudian nanti mungkin Pak Bi nggak usah berulang-ulang ngomong satu hal yang sama, karena sudah ada dokumentasinya, kita bisa baca, kita bisa nonton, kita bisa dengarkan. Yang ketiga ya abis itu mengkritisi. Ini yang mungkin di Indonesia, kalau saya boleh berkata, branding kita pada posisi honeymoon period, Pak Bi. Correct me I'm wrong ya Pak ya. Honeymoon period itu menurut saya ya lagi disayang-sayangnya Pak sama masyarakat Indonesia. Tapi kalau di Barat itu posisinya sudah kepada belum sampai divorce sih, tapi sudah kepada kalau dia salah ya kita kritisi. Kalau dia memang tidak melakukan hal yang bermanfaat seperti tadi Pak Bi bilang kepada masyarakat, ya mereka akan dikritisi oleh tidak hanya masyarakat tapi juga oleh akademik gitu. Itu aja sih Pak Bi kalau dari pandangan saya sebagai pelajar. Iya. Silahkan Kalau menurut saya, teori itu adalah recorded experience. Jadi apa yang teori yang didapat dari akademisi dipraktekkan di lapangan, ternyata ada deviasi-deviasi, ada penyimpangan-penyimpangan yang lalu dibuat teori baru untuk the next experience supaya tidak terulang penyimpangan tadi. Nah, ini yang perlu kita amati adalah, cermati adalah bahwa ketika terjadi penyimpangan itu kemudian dibuat teori. Setiap penyimpangan dibuat teori. Nah, lalu kemudian para praktisi menggunakan cara benar atau salah. Menarik. Menurut saya bukan benar atau salah. Jadi kalau saya melihatnya begini, kalau dari Fatmawati mau ke Monas, Anda bisa lewat Pondok Indah, bisa lewat Cawang gitu ya, bisa lewat Grogol gitu. Itu terserah. Bedanya cuma di resikonya. Apakah resiko waktu sama resiko harga itu. Jadi kalau Anda menggunakan selling aja, apa salah Pak Bi? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Anda misalnya, Pak, saya mau punya produk yang dibeli berkali-kali dan menciptakan pelanggan. Itu kan harusnya branding, Pak. Tapi saya mau pakai selling, boleh nggak? Oh, boleh. Sama seperti orang lari maraton, 42 kilo, tapi setiap 100 meter Anda sprint. Boleh, nggak ada yang larang. Cuma Anda akan cepat capek. Betul. Dan seperti itulah. Ya, endurance-nya. Jadi, tergantung. Karena begini, kalau mau lari maraton, Anda butuh daya tahan. Tapi kalau Anda mau lari sprint, Anda butuh power, gitu. Jadi kalau Anda merasa punya power, ya silakan sprint terus, nggak masalah. Gitu. Itu pilihan aja sebenarnya. Ujung-ujungnya nyampe nggak? Nyampe, bukannya nggak nyampe. Cuman yang satu nyampe-nya ngos-ngosan, yang satu masih seger. Aduh. Oke, nah itu tadi sudah dijawab sama Pak Bi ya, yang Mas Hendro. Nah, coba kita lihat lagi nih, ada yang bertanya lagi. Oh, ini ini lebih ke konteks yang sangat ini ya, bagaimana dengan branding produk batik. Mungkin next time kita bisa jawab lagi ya kalau produk batik nih. Saya kasih jawabannya aja. Boleh. Begini, kalau Anda jualan pempek Palembang, itu ada dua cara, jual pempek atau jual Palembang. Ya. Kalau Anda jual pempek, maka Anda akan mengatakan, pempek saya terbuat dari terigu pilihan, dari ini, dari itu, kemudian cabenya organik, telur yang organik, saya gitu ya. Itu jual pempek. Jangan kaget kalau kemudian ada pempek yang lebih enak dari pempek Anda yang di Palembang. Karena di Megaria itu ada pempek yang enak banget. Lebih enak dari yang di Palembang. Karena pempek yang dijual. Nah, kalau Palembang, yang dijual Palembang, karena saya ingin mendapatkan Palembang experience, maka saya makan pempek. Yang dijual itu Palembangnya. Maka yang ini Megaria kalah.
Karena Megaria itu sudah tidak terlalu Palembang banget gitu. Cukonya sudah berkurang kayak gitu. Jadi Anda boleh menjual batik sebagai batik atau sebagai originnya. Batik Solo itu bukan tentang batik, tapi tentang Solo. Batik Cirebon bukan tentang batik, tapi tentang Cirebon. Nah, itu aja tips dari saya. Nah, tuh, tadi siapa yang nanya? Itu ada tips dari Pak Bi tentang bagaimana menjual produk batik. Dan kalau saya boleh nambahin, Pak Bi, saya pernah juga baca bukunya Wolf Olins, kalau Pak Bi pernah kenal Wolf Olins. Beliau juga menceritakan bahwa di era modern ini, everybody go back to their origin. Jadi dia kembali kepada originalitas dia di mana. Jadi tempat kita berasal itu tidak boleh kemudian di nomor dua kan. Kadang-kadang brand Indonesia tuh Pak, kalau saya perhatikan suka belum sepede itu menceritakan dia dari mana gitu. Padahal itu menurut saya pribadi itu adalah kekayaan dia sebagai brand ya. Keunikan dia juga gitu. Ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya banyak banget Pak Bi ya. Kita bisa semalam suntuk kita nih kalau menjawab semua pertanyaannya nih. Mungkin oke. Ada satu lagi pertanyaan dari Zulfianandi Putra. Seberapa penting brand identity pada sebuah brand? Tetapi brand activation-nya tidak diimplementasi. Nah, mungkin satu ini Pak Bi. Gimana menurut Pak Bi? Ini menurut saya bukan pertanyaan, ini ngetes ini. Karena buat saya nggak ada yang namanya brand identity. Itu nggak ada. Ya. Menarik nih Pak Bi. Kenapa Pak Bi? Karena brand itu nggak ada identitasnya. Karena brand kan ada di persepsi publik. Yang diidentitaskan itu adalah mereknya, logonya. Jadi itu menjadi identitas dari produknya atau servisnya. Jadi brand nggak ada identitasnya, karena brand itu persepsi. Oke. Ini catat nih, karena nggak ada di buku ini Pak Bini. Jadi malah nih, produk Anda harus menjadi identitas dari konsumen Anda. Malah sampai ditato gitu ya. Jadi your product itu is my identity. Jadi kalau saya pakai iPhone gitu, Anda tahu dong siapa saya. Kalau saya turun dari Mercy, Anda tahu dong siapa saya. Ya. Nah, ini yang jarang dipahami oleh teman-teman. Jadi bukan brand identity, tapi your product becoming identity for your consumers. Nah, itu namanya brand. Gitu. Itu adanya di brand 3.0. Brand identity itu bukan identitas dari brandnya gitu ya, tapi brand Anda menjadi identitas dia gitu. Nah, kan kebalik kan. Prakteknya begitu, Mbak. Itu menarik Pak Bi, itu penjelasan yang menarik, dan sebenarnya kalau saya boleh tambahin Pak Bi ya, ada seorang scholar yang membuat evolusi branding Pak Bi. Mungkin nanti kapan saya bisa share bukunya, mungkin Pak Bi udah pernah baca juga gitu ya. Nah, salah satu evolusi branding itu dari yang dia memang adalah sebagai pembeda, yang ketika dia tuh cuma sebagai pembedanya komoditi ternak, sampai dengan brand itu menjadi budaya. Nah, memang di tengah-tengah evolusi branding itu, secara teori, brand itu ya seperti tadi Pak Bi bilang, brand itu adalah berkenaan dengan self-identity. Jadi kalau di ilmu psikologi itu ada tentang teori identitas diri manusia, dan branding itu punya peran membangun identitas diri manusia dari dia kecil sampai dia meninggal, sampai dia akan menjadi legacy, itu kemudian diingat ya itu gitu. Contoh misalnya ya Steve Jobs dengan baju hitamnya, celana jeansnya, sepatu New Balance-nya, ya udah gitu. Sampai dia udah nggak ada orangnya pun kita lihat fotonya akan ternyata itu. Tadi saya cuma sedikit menambahkan penjelasannya Pak Bi itu. Menarik ya teman-teman ya. Jadi salah satu contoh yang saya praktekkan ketika orang nanya, Tika, kita makan di mana ya? Terus kamu jawab,
Mana lagi Pak? Selain di McD. Nah, itu kan artinya McD sudah menjadi identitas Anda kan gitu. Betul. Hah, luar biasa. Jadi bukannya identitas brand yang kita cari, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari identitas konsumen, teman-teman. Karena yang namanya segitiga Maslow, itu paling tinggi kan self-actualization. Betul. Kalau sudah sampai pada itu, maka Anda tidak akan mungkin ditinggalkan oleh orang itu. Itu sudah namanya sudah menjadi brand advocate. Karena sudah jadi jati diri kan. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini banyak banget sebenarnya Pak Bi ya yang bertanya ke kita nih. Tapi kan waktu juga tidak banyak nih teman-teman. Mungkin nanti Pak Bi punya workshop kan. Nah, teman-teman gabung sama workshopnya Pak Bi ya. Kapan lagi Pak Bi workshop Pak Bi? Ada workshop yang pembuka mata. Itu namanya branding, marketing, selling, elementary. Jadi harganya seharga semangkok bakso lah. Tapi baksonya gede. Gitu. Itu setiap bulan saya buat. Artinya begitu Anda daftar, Anda bayar, Anda langsung dapat link ke member area untuk lihat video-video saya. Nah, setelah berulang-ulang dilihat, ada pertanyaan dicatat, nanti akhir bulan itu kita bahas. Kita review, kemudian Q&A, review Q&A gitu. Demikian juga yang branding, marketing, selling, yang agak lebih advance ya, karena itu BMS 1.0 sampai 4.0. Nah, itu 2 hari itu. Workshopnya 2 hari. Tapi prosesnya sama, jadi Anda daftar, langsung dapat link ke member area untuk melihat video. Jadi berapa kali Pak Bing lihatnya? Seumur hidup. Oh, jadi aksesnya lama ya Pak ya? Aksesnya seumur hidup, nggak dibatasi. Kalau orang-orang kan di barat sana kan 5 bulan, 6 bulan aja. Ini enggak, seumur hidup silakan. Selama Anda hidup, selama saya hidup, selama servernya hidup, selama wifi Anda hidup. Masih bisa terus belajar ya Pak ya? Iya, betul. Biasa tuh teman-teman udah di-share sama Pak Bi. Ada Mas Arto nih Pak Bi. Mas Arto. Full daging nih, sehat selalu Pak Bi. Welcome Tika, the new brand women in the world. Karena sekarang saya mulai merasa kayak banyak sekali pakar-pakar branding itu laki-laki ya Pak Bi. Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Karena sebetulnya ini ada rel kereta api gitu ya, 2 kan. Jadi ada marketing, ada branding. Sejujurnya marketing itu berhenti di 1.0. Jadi 4P aja sudah cukup sebetulnya, nggak usah pakai yang lain-lain. Jadi dengan 4P terjadi transaksi. Begitu transaksi, tugas berikutnya estafet ke branding. Nah, branding baru naik itu ada ada emotional connection, kemudian ada brand loyalty, brand card, kemudian brand advocate. Nah, itu udah branding. Tapi oleh orang marketing, nggak mau dilepas nih. Jadi, branding itu marketing 2.0, Pak Bi. Brand identity itu marketing 3.0 gitu. Kemudian brand advocate itu marketing 4.0 gitu. Itu malah disebutnya inbound marketing gitu. Nah, ketika saya ada di dua-duanya, saya bisa bikin petanya lebih jelas. Teman-teman perlu marketing atau perlu branding, itu jelas banget enak. Jadi kalau kalau marketing perlunya broadcast karena butuhnya awareness. Tapi kalau branding butuhnya narrowcast. Kenapa? Karena berjenjang. Jadi bukan lagi loyalty, bukan lagi awareness, tapi yang dibutuhkan itu advocate. Nah, ini yang ya kita bahas lah biasanya di workshop saya itu, kita kupas habis masalah ini. Jadi teman-teman yang ikut workshop saya biasanya kalau saya ngobrol udah tahu, oh ini petanya di sini Pak, petanya di sini, oh ini peran siapa yang main gitu.
Wah, ini luar biasa Pak Bi, kita obrolannya nggak kerasa nih kalau ngobrol. Memang kalau yang diajak ngobrolnya itu adalah orang yang luar biasa tuh nggak berasa waktu berjalan udah sejam. Tapi sebelum pamitan nih Pak Bi, kalau boleh saya minta izin sama Pak Bi, ini kan era nih kita nggak tahu sampai kapan kita hidup begini nih Pak Bi. Tapi juga di satu sisi bahwa teknologi itu kemudian menjadi perlengkapan perang kita di masa yang akan datang juga gitu. Nah, dua sisi yang saya lihat bahwa pandemi dan teknologi. Sebagai pakar branding, Pak Bi, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman brand owner, brand antusias, brand manager, atau brand student kayak saya, Pak Bi? Kalau boleh kita di-share, silahkan Pak Bi. Ya, sebetulnya ilmu branding itu semua orang bisa. Karena orang yang pernah jatuh cinta itu pasti tahu lah bagaimana cara bikin brand. Wah, gitu. saya suka. Apa sih yang tidak terlupakan, yang selalu dicatat, dan dicatatnya itu di bawah sadar loh. Karena brand itu nangkringnya itu di subconscious mind. Betul. Bahkan kita sendiri nggak bisa, yang punya otak itu nggak bisa mengendalikan. Kalau sudah namanya kangen, wah itu udah semua dibabat. Kerjaan ditinggal, ini ditinggal, pokoknya kangen banget. Nah, itu aja yang mesti dilakukan. Nah, itu kan ada prosesnya ya. Jadi proses dari mulai sebelum pertemuan ya, bagaimana Anda grooming the relation, kemudian mulai get the connection, kemudian bagaimana mempertahankan relation ya, maintain the relation gitu. Itu betul-betul kayak gitu. Jadi everybody, semua orang yang pernah jatuh cinta bisa bikin brand. Wah, saya suka. Gitu. Itu oke. Contohnya, first impression itu selalu tidak bisa dilupakan. Pandangan pertama itu nggak bisa dilupakan. Ciuman pertama nggak bisa dilupakan. Nonton pertama nggak bisa dilupakan. Makan bakso pertama nggak bisa dilupakan. Nah, yang pertama itu mesti diciptakan terus supaya always new. Nah, ini adalah how to keep the relation between your consumers and your product. Jadi come with little surprises but new. Itu dia tuh. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman suka kurang menggalinya tuh kurang teliti, kurang apa ya, kurang fight gitu apa? Kurang terlalu cinta. cepat puas gitu. Dia pikir kalau udah bisa dicium tuh udah selesai. Oh enggak selesai. Masih jauh tuh. Maintainnya itu betul. Dan mentality kita nggak boleh takut sama bad news. Setuju. Karena bad news is a delay good news. Jadi good news yang tertunda itu adalah bad news. Gitu. Hate itu love yang dalam bentuk lain. Kalau dia nggak ada rasa cinta, nggak mungkin dia benci. Ngapain gue benci, orang gue nggak kenal, nggak ada rasa apa-apa, kenapa gue benci gitu loh. Benci itu karena ada rasa cinta. Jadi hati-hati, kalau ada benci itu artinya ada cinta sama itu barang atau itu produk. Gitu. Jadi misalnya dengar suara knalpot Harley kencang tuh, waduh, terus ada benci gue, itu karena sebetulnya ada cinta. Cuman nggak mampu beli itu aja. Menarik Pak Bi. Itu analoginya tuh luar biasa ya. Iya. Jadi tadi ada pesan dari Pak Bi buat teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Mudah-mudahan sudah dicatat. Karena luar biasa nih Pak Bi. Hari ini saya sebagai pelajar nih mendapatkan banyak sekali yang nggak saya lihat di buku, nggak saya dengar dari kelas gitu ya. Memang kalau teman-teman mau belajar brand itu nggak cukup
cuma dari jurnal atau buku, mesti yang namanya ke laboratorium, yaitu di mall, di supermarket, di Ya, pasar, betul, betul. ketemu orang praktisinya bang, apa seperti Pak Bi ini gitu ya, dan belajar dari brand-brand yang memang ceritanya mungkin sudah sukses lebih dahulu. Nah Pak Bi, terima kasih banyak sama semua yang sudah di-share hari ini. Mudah-mudahan Pak Bi nggak kapok nih. Siap, Saya siap, siap. mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi. Mungkin topiknya lain. Pak Bi sehat-sehat terus, Ya, sukses insya dengan Allah, insya Allah. semua acaranya Pak Bi. Mudah-mudahan Ya, saya bisa ikutan nih. siap, siap. Jangan pernah berhenti menginspirasi kita yang muda-muda, Pak Bi. Ini emang Siap. harus sering diajarin karena biasanya anak-anak muda ini suka sok tahu. Yang tua-tua juga perlu inspirasi juga. Ya, luar biasa. Jadi Oh kita iya, ngobrol. Tika kan dari UK kan? Ini Betul, Pak ada Bi. teman-teman UKM UK, Betul, tanggal ya. 11 nanti akan bikin pertemuan. Jadi kita bikin Yes. Zoom lah ya, kita bikin Zoom, webinar gitu. Undang semua orang sih, nggak Oke. cuma UK aja gitu. Tapi nanti saya titip teman-teman UK ini ketika ya. Oh, boleh, Ya, boleh. karena Kalau nanti ada promonya, boleh kasih ke saya, Pak. boleh. Itu sampai kedutaan besar di Inggris pun juga ikut turun tangan tuh, ngurusin UKM di Inggris. Jadi ya kita bantu teman-teman lah ya. Jadi mereka pengen jadi murid saya, ayo saya bilang itu. Karena jadi muridnya Pak B itu kayak pegang kunci katanya. Jadi ibarat buka pintu itu harus ada kuncinya dulu. Kuncinya itu alumni. Begitu alumni bisa buka pintu. Ada komunitasnya sendiri ya, Pak Bi ya, udah ya. Ya cuma Tika nih yang belum alumni tapi udah bisa buka pintu saya. Waduh, enak nih. Itu tandanya saya harus Gara-gara Mas Arto nih, gara-gara Mas Arto. itu memang ininya Pak Bi, kuncinya juga itu. Waduh, nih Pak Bi. Oke Pak Bi, kalau kayak gitu waktunya Siap. sudah malam, mungkin Pak Bi mau istirahat. Sekali lagi makasih banyak. Mudah-mudahan di waktu kita bisa ketemu lagi. Dari aku sih itu aja Pak Bi. Ya. Terima kasih sudah diundang. Salam buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita punya mutual friend yang sama-sama produktif, sehingga kita lebih cepat membuat setiap orang paham tentang brand. Karena lebih cepat, lebih baik, kata Pak JK. Luar biasa. Oke, kalau gitu Pak Bi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Oke. Sampai Saya pamit. Oke. Luar biasa tadi, aku ternyata tidak jadi grogi karena banyak banget ilmu-ilmu yang dikasih sama Pak Bi tadi. Buat aku seorang yang tiap hari cuma lihat brand atau ngerti brand itu dari buku dan jurnal, begitu dikasih ilmu yang memang adalah ilmu yang sudah diterapkan oleh beliau, aku merasa beruntung banget. Tapi mohon maaf tadi teman-teman kalau aku nggak sempet jawabin atau nggak sempet nanyain juga ke Pak Bi semua pertanyaan-pertanyaannya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada lain kesempatan kita coba bantu jawab ya teman-teman. Ini rame banget loh. Aku jujur sangat terharu karena di hari ini ada sekitar 200 orang yang ikut. Luar biasa. Mas Arto, Pak Bi, doakan kami selalu terus menginspirasi tuh. Tadi ada Mas Arto juga. Mungkin next time Mas Arto mau jadi bintang tamu aku lagi. Well, ini aku terima kasih banyak buat yang ikutan. Bisa nggak aku sebut satu-satu? Kalau aku sebut satu-satu nanti aku kayak nge-rap sih sebenarnya ya. Tadi ada Imam, ada Fauzan, ada Raisa, ada Aldi, ada Siska. Dan ini luar biasa banget karena bener-bener aku dapat temen banyak banget karena Pak Bi. Nah ini luar biasanya kalau kita bisa meruntuhkan apa ya, tembok-tembok perbedaan gitu ya, bahwa yang katanya milenial sama yang boomers nggak bisa nyampur kayak minyak dan air gitu, ya nggak juga. Rupanya kan kalau memang kita berniat baik untuk berkolaborasi, untuk memberikan lebih banyak inspirasi, ya why not gitu kan. Dan akhirnya aku dapat temen dari Pak Bi ini banyak sekali, dari Aceh sampai tadi katanya ada yang dari Makassar juga, luar biasa ya.
teman-teman semuanya. Tadi banyak yang nanya, karena banyak yang ketinggalan, jangan sedih karena nanti akan aku save di Instagram feed aku, jadi bisa ditonton ulang berkali-kali sampai bosen juga boleh. Di-share ke teman-temannya biar banyak yang nonton juga boleh. Ini banyak banget yang ikutan. Terima kasih. Ada yang juga teman-teman yang sudah biasa ikutan GWK Ngobrol Brand. Jadi GWK Ngobrol Brand itu adalah aku GWK yang selalu ngomongin brand bersama para praktisi dan juga kadang-kadang aku sendiri yang sharing tentang ilmu-ilmu yang aku tahu dari buku-buku gitu ya. Nah, kenapa saya bikin GWK Ngobrol Brand? Itu ceritanya mungkin suatu hari nanti aku ceritain kalau udah nyampe episode ke-100 kali ya. Udah kayak sinetron ya, episode ke-100. Tadi ada yang nanya juga, kok nggak jadi ngomongin Manchester? Mungkin nanti lain kali aku ngomongin tentang sepak bola dan brand, karena sepak bola dan brand itu juga salah satu topik yang menarik teman-teman. Jadi jangan sedih karena nanti akan aku save ini semua videonya di Instagram feed aku, jadi bisa ditonton ulang. Nah, mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan di DM ke aku. Tapi aku juga manusia, jadi kalau misalnya aku lupa jawab gitu ya, jadi jangan lupa untuk ingetin. Karena kadang-kadang suka bukannya nggak maksudnya sombong, nggak mau jawab, nggak mungkin. Karena aku juga bukan siapa-siapa. Tapi kadang-kadang suka lupa gitu. Kayaknya udah jawab deh, ternyata belum gitu. Makanya suka diingetin aja kalau misalnya saya lupa jawab. Tapi kalau mau nanya ya. Tadi Pak Bi bilang ada undangan kalau misalnya teman-teman mau tahu UMKM Indonesia di Inggris kayak apa, mungkin nanti bisa share di aku posternya kayak apa. Kayaknya itu aja dulu ya, karena kita harus istirahat untuk teman-teman. Oh iya, udah mau puasa ya. Nah, karena berkaitan juga kita udah mau puasa, aku di kesempatan ini mohon maaf lahir batin. Selamat berpuasa buat teman-teman yang berpuasa, yang kuat puasanya. Ini puasa kedua di tahun pandemi ya. Walaupun mungkin teman-teman ada yang di sini nggak bisa mudik, jangan sedih karena mungkin masih banyak cara untuk kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dengan cara yang terbatas, tapi mudah-mudahan tetap esensinya luar biasa. Oke, Tika Gilang undur diri dulu. Terima kasih banyak yang sudah ikutan, yang sudah sering ikutan GWK Ngobrol Brand juga. Aku seneng banget hari ini karena rame banget. Dan terima kasih juga yang buat udah pada nanya-nanya dan udah pada ikutan. Silahkan kalau mau pada nanya-nanya ke aku juga boleh. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, nggak bisa nawarin teman-teman makan salah satunya karena virtual gini. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan GWK Ngobrol Brand yang lainnya. Oke, jangan ini ya, jangan kapok-kapok ya belajar brandnya. Sampai sini dulu, Tika Gilang undur diri dulu. Selamat beristirahat, selamat malam. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berpuasa buat teman-teman. Ketemu lagi, mungkin nanti aku kabar-kabarin. Oke? Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.